Oke guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini kita akan belajar tentang strategi untuk menangani resistensi antibiotik. Langsung saja kita mulai. Antibiotik ini merupakan bahan yang dikeluarkan oleh mikroorganisme dan bersifat antagonik terhadap pertumbuhan dan hidupnya mikroorganisme lain. Jadi antibiotik ini banyak digunakan untuk menangani berbagai penyakit infeksi ya guys ya. Penggunaannya yang luas mengakibatkan tekanan selektif yang kuat dan secara konsisten menyebabkan bakteri resisten. Jadi awal mulanya antibiotik ini digunakan untuk mengobati penyakit infeksi pada manusia. Namun selanjutnya digunakan pula dalam bidang kedokteran hewan, pertanian, budidaya perairan. Penggunaan yang luas mengakibatkan tekanan selektif yang kuat dan konsisten sehingga menyebabkan bakteri resisten akan bertahan dan menyebar. Ini contohnya di obat untuk hewan di sini ayam. Itu kan saya juga pernah punya ayam ya. Beli obat untuk ayam itu. Itu juga isinya itu antibiotik. Erythromycin ya. Jadi antibiotik ini memang sekarang itu sudah digunakan untuk pengobatan pada hewan. Kemudian misal ini ya, untuk ayam berdaging itu kan mesti dikasih antibiotik ya untuk asupan makanannya itu. Nanti akhirnya antibiotik dimakan ayamnya itu nanti dimakan kita. Nah, begitu guys, perputaran antibiotik itu guys. Istilah resistensi ini didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan dosis normal atau kadar hambat minimalnya. Kemudian penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang gagal berespon terhadap pengobatan yang mengakibatkan perpanjangan penyakit, prolonged illness, peningkatan risiko kematian, dan semakin lamanya masa rawat inap di rumah sakit ketika respon terhadap pengobatan menjadi lambat, bahkan gagal. Pasien menjadi infeksius untuk beberapa waktu yang lama. Kemudian ini resistensi terjadi ketika bakteri berubah dalam satu atau hal yang menyebabkan turun atau berkurangnya efektivitas obat, senyawa kimia, atau bahan lainnya yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Jadi dikatakan resisten itu apabila antibiotik yang kita gunakan itu sudah tidak mempan lagi kepada bakteri yang dituju. Antibiotik ini kan anti mikroba. Jadi seharusnya obat ini mempan pada bakteri ini. Sekarang jadi tidak mempan. Itu yang namanya resistensi. Kemudian untuk penggunaan antibiotik sendiri yang benar itu harusnya dihabiskan. Misal kita beli amoksisilin ya guys ya, kita dapat amoksisilin ya untuk pengobatan. Jadi menggunakannya itu pun tidak pas kerasa ini sudah sehat, sudah tidak usah minum obat lagi. Khusus untuk antibiotik itu diminum, digunakan sampai habis. Karena apa? Karena ya ini untuk mencegah resistensi antibiotik tersebut. Begitu ya guys. Lanjut, ini adalah faktor yang mendukung terjadinya resistensi obat. Di sini resistensi obat yang dimaksud tuh resistensi antibiotik ya guys ya. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan pasien. Misalnya anggapan wajib menggunakan antibiotik ketika sakit dan pilihan antibiotik berdasarkan harga. Maksudnya ini ada pikiran dari pasien ini, ini saya kalau sakit harus minum misal amoxicillin ya.
Nah, jadi anggapan-anggapan seperti ini yang menyebabkan terjadinya resistensi ya guys ya. Kemudian lanjut, persepan dalam jumlah besar meningkatkan unnecessary healthcare expenditure dan seleksi resistensi terhadap obat-obatan baru. Kemudian penggunaan monoterapi dibandingkan dengan penggunaan terapi kombinasi. Penggunaan monoterapi lebih mudah menimbulkan resistensi. Kemudian perilaku hidup sehat terutama bagi tenaga kesehatan, misalnya mencuci tangan setelah memeriksa pasien atau desinfeksi alat-alat yang akan dipakai untuk memeriksa pasien. Kemudian penggunaan untuk hewan dan binatang ternak, antibiotik juga dipakai untuk mencegah dan mengobati penyakit infeksi pada hewan ternak. Dalam jumlah besar, antibiotik digunakan sebagai suplemen rutin. Jadi, iya, karena sudah digunakan sebagai suplemen rutin guys ya. Tadi kembali ke ayam itu loh. Ayam dikasih antibiotik terus-terusan, setelah itu ayamnya kita makan ya. Kemudian bila dipakai dengan dosis subterapeutik akan meningkatkan terjadinya resistensi ya. Soalnya penggunaannya itu rutin ya. Lanjut, faktor yang mendukung terjadinya resistensi. Promosi komersial dan penjualan besar-besaran oleh perusahaan farmasi serta didukung pengaruh globalisasi. Nah, jadi farmasi juga itu promosinya untuk antibiotik juga besar guys ya. Ini juga termasuk faktor yang mendukung, padahal itu yang menyediakan guys ya. Yang kedua, kurangnya penelitian yang dilakukan para ahli untuk menemukan antibiotika baru. Kemudian lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam distribusi dan pemakaian antibiotika. Kemudian penggunaan yang kurang tepat, irasional, terlalu singkat dalam dosis yang terlalu rendah. Nah, ini maksudnya yang seperti tadi loh guys, yang menggunakan antibiotik ya, tidak dihabiskan pas. Ini sudah sehat, sudah tidak usah minum obat. Iya, kalau obatnya itu sama dengan minumnya dengan obat-obat lain, tapi khususnya antibiotik ini harus dihabiskan ya guys ya, untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik tersebut. Nah, ini strategi penanganan resistensi antibiotik. Yang pertama, penegakan diagnosis infeksi. Jadi diagnosa pasien ini harus tegak dulu. Jadi infeksinya ini karena apa? Kemudian ini gejala panas sama sekali bukan kriteria untuk diagnosis adanya infeksi. Ini panasnya mungkin panas karena demam ya guys ya. Jadi kalau panas itu demam, tidak perlu antibiotik dulu. Kemudian nomor 2, kemungkinan kuman penyebabnya dipertimbangkan dengan perkiraan ilmiah berdasarkan pengalaman setempat yang layak dipercaya atau epidemiologi setempat atau informasi-informasi ilmiah lainnya. Jadi kalau di panduan itu juga ada penggunaan antibiotik secara empiris guys ya. Nah, ini nomor 3, apakah antibiotika benar-benar diperlukan? Ini lebih menegaskan ya guys ya. Ini jadi pasien ini butuh antibiotik atau enggak. Sebagian infeksi mungkin tidak memerlukan terapi antibiotika. Misalnya infeksi virus saluran pernafasan atas. Virus ya, ini kalau virus tidak perlu antibiotik harusnya. Keracunan makanan karena kontaminasi. Jika tidak perlu antibiotik, terapi alternatif apa yang diberikan? Ini nanti itu tergantung dengan kondisi pasien ya guys ya ini. Kemudian nomor 4, jika diperlukan antibiotik, pemilihan antibiotik yang sesuai berdasarkan spektrum antikuman.
ada tidaknya kontraindikasi pada pasien dan tidaknya interaksi yang merugikan ya. Jadi ini itu menegaskan untuk pemilihan antibiotikanya itu harus sesuai, tidak awur-awuran guys ya. Lanjut nomor 5, penentuan dosis, cara pemberian, lama pemberian berdasarkan sifat-sifat kinetik ya. Maksudnya ini dosisnya, di video sebelumnya kan ada istilah dosis ya, underdose, overdose ya. Harus dosisnya itu sesuai dengan dosis terapeutik, kemudian lama pemberiannya harus dihabiskan ya, untuk mencegah terjadinya resistensi guys ya. Kemudian perlu dipertimbangkan dengan cermat pemberian antibiotik, misalnya pada ibu hamil, menyusui, anak-anak, dan orang tua. Kemudian nomor 6, evaluasi efek obat. Apakah obat bermanfaat, kapan dinilai, kapan harus diganti atau dihentikan, adakah efek samping yang terjadi. Jadi evaluasi efek obat ini setelah pemberian antibiotik kita evaluasi dulu. Jadi apakah ini dapat pas setelah minum ini pasien terasa sembuh, kemudian adakah efek samping yang terjadi. Misalkan kalau diberi levofloxacin ya, yang tablet lah, yang infus lah, itu kan bisa mengakibatkan efeknya itu mual-mual, yang umum ya guys ya. Kemudian selain hal-hal di atas, edukasi pasien juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ini tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi pasien. Ya, kalau menggunakan antibiotik ya minimal edukasi kita itu harus dihabiskan ya guys ya. Baik, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.